Dan ada yang mau nyanyi ibu bapak bareng-bareng solawat itu. Sinten Bu sing pinter Bu, sinten Mbak niki. Ini kan campur NU Muhammadiyah dan lain-lain ya. Boleh saya dan berarti sing Muhammadiyah katakan. Muhammadiyah adalah orang yang berjuang berusaha untuk punya sifat Muhammad, betul nggak? Ya. Nah, wis dadi Muhammad numpuk di dalam, wis berjuang Muhammad kan juga jadi ulama kan kayak. Terus nek numpuk dadi Nahdlatul Ulama. Ini ulama-ulama kuwi kabeh ya berjuang untuk menjadi Muhammadiyah. Karena tidak mungkin ulama tidak bersifat Muhammad. Ya, jadi NU Muhammadiyah itu kan jalan, bukan tujuan. Bukan tujuan kita menjadi NU atau menjadi Muhammadiyah. Tujuan kita adalah dengan NU kita menuju Islamnya Rasulullah, menuju ridho Allah. Dengan Muhammadiyah kita berjuang menuju ridho Allah, menuju Islamnya Rasulullah SAW. Itu ya kira-kira. Nah, aku kepingin menghormati kanca-kanca sing Muhammadiyah. Soalnya sing NU wis selawat macam-macam kan biasa NU kabeh itu. Nah, saya sing Muhammadiyah kan sang surya telah bersinar, ya, Bu. Apa Bu? Bisa nyanyi? Apa enggak? Apa? Ayo sini. Ya, jangan bisa ya. Coba. Nah, ini sih. Ya Pak, biar dinyanyikan solo dulu dengan tempo dikit-dikit. Tak sih mas. Ya silakan. Sang.
saya kasih waktu di akhir karena beliau akan merupakan puncak kesadaran kita pada malam hari. Jadi pertama saya mohon Bapak dari Takmir Masjid Bapak Mustari MPD untuk maju ke depan, dan siapapun yang direkomendasi, Bapak dari Kabupaten, Bapak Ketua MUI, Bapak Dandim, untuk bisa menyempurnakan dialog kita pada malam hari ini, supaya Allah mencatat agar supaya wilayah ini merupakan pemantu cahaya Allah, sehingga kalau ada hal-hal yang menakutkan yang sering diisukan pada tahun 2012 akan menjadi dibatalkan untuk turun dan menimpa Klaten. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, kita taruh terakhir supaya yang hiburan-hiburan harus entek sih, supaya baru kesadaran dan pencerahan. Jadi saya tawarkan metodenya, apakah bapak-bapak akan membuat barangkali dari sini Pak, akan mengemukakan respon-respon dulu atau juga sesuatu yang khusus dikemukakan kepada para jamaah pada malam hari ini, ataukah kita meminta para hadirin dulu untuk menanyakan dan lain sebagainya? Yang mana Bapak? Kita dengarkan aja dulu ya. J. Mas sampean nganten aku gini. Sampean sing ngerti medannya di sini. Saya ngertinya Padang. Jadi siapa yang pertama sebaiknya kita mohon untuk mengemukakan uraiannya. Oke, sampai juga pegang ini, terus kita menjadi lesusdan. Sopo? Kopan, ya kita berdua seperti itu. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya, terlebih lagi pada malam hari ini kita dapat berkumpul dari berbagai komunitas, khususnya dari umat Islam, baik itu dari berbagai ormas, kemudian dikemas untuk pengajian pada malam hari ini, dan kita hadirkan beliau Cak Nun beserta krunya. Terasa sekali kita mendapatkan pencerahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Cak Nun, dengan metode yang sangat mengerti, tapi sekaligus untuk mengenai sasaran, mengetuk hati kita semua. Oleh karena itu kehadiran pada malam hari ini dengan begitu menyatu dari satu hati ini, tentunya kami mengharapkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sekali kita hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian, pengajian pada malam hari ini tidak akan sukses. Tapi dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami atas nama panitia dan juga seluruh takmir masjid dan juga yang hadir ini, saya kira merasa bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin akan ditambah Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, jadi tadi sudah kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Jadi kalau saya boleh menyimak, dan intinya itu semua kembali neng api. Ya, neng api. Jadi tadi ada perasaan itu bagaimana. Jadi itu di hati. Ternyata hati sing lembut itu bisa membuat dirasakan. Lalu karena itu, ibu sekalian, dalam rangka kita
bersilaturahim dalam rangka kita berinteraksi. Marilah kita didasari dengan hati atau niat hati yang baik, niat hati yang ikhlas, niat hati yang baik, niat hati yang ikhlas. Dalam rangka tadi disampaikan oleh Pak Haji Mustari, dalam rangka untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang baik, khususnya untuk Kabupaten Klaten, di dalam rangka untuk mewujudkan Klaten yang bahagia sejahtera, kompetitif dan berkembang diniati dengan hati yang baik semuanya. Insya Allah tidak ada perselisihan benturan antar kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami ikut bersyukur pada malam hari ini dapat terselenggara forum yang kita saksikan bersama ini atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Klaten, mengajak kepada seluruh hadirin dan masyarakat di Kabupaten Klaten secara umum, marilah kita jalin ukhuwah kebersamaan di masyarakat di Kabupaten Klaten ini, lebih-lebih di kalangan umat Islam di Kabupaten Klaten. Mari kita bersama-sama membangun Klaten menuju Klaten yang sejahtera, yang tadi telah disampaikan oleh yang mewakili Bapak Bupati, yaitu Klaten yang kotor, gigi, tentrem, terterahajo. Demikian secara singkat apa yang kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang pada malam hari ini berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya masih akan mohon kepada bapak-bapak yang lain dari Musbida, tapi separuh dulu barangkali ada di antara ibu bapak yang akan menanggapi, menanyakan dan sebagainya. Saya persilakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau usul pertanyaan kepada unsur dari Musbida maupun dari takmir masjid ataupun dari MUI, kami persilakan. Monggo. Ibu, monggo Bu, Mas, Bapak. Nah, orang mah berarti memang masalah kan? Berarti baik-baik saja. Oke, satu. Aja. Silakan. Jangan ngel-ngel aja. Terima kasih. Karena kita pada takmir masjid ini judulnya menolak segala bentuk kekerasan itu, kok pilih tema ini emangnya akan ada semacam kekerasan di belakang atau akan tumbuh atau lalu perlu didatangkan penolakan atau bagaimana? Ketika menolak mungkin berarti akan ada sesuatu yang datang ketika menolak atau gimana? Terima kasih sudah tahu itu. Bisa saya tanya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali, karena dengan munculnya kekerasan yang kita sering mendengar lewat mass media maupun siaran televisi, di tempat lain terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tata cara atau petunjuk agama kita. Jangan sampai melanggar ke konten, maka kita berupaya mengantisipasi untuk preventif untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam, khususnya di Kabupaten Klaten. Jangan sampai terimbas oleh hal-hal yang terjadi di daerah lain. Jadi ini bukan berarti kita sudah tahu sebelum terjadi mungkin Klaten akan ada seperti kekerasan dan lain sebagainya. Dengan kejadian-kejadian di tempat lain, mudah-mudahan di Klaten nanti tidak tertindas oleh hal yang tidak baik dari daerah lain.
Saya kira bukan karena kita tahu di sini akan timbul, akan tapi untuk bagaimana mengemas masyarakat kita ini supaya tetap damai dan bersatu. Terima kasih. Gini Bapak sekalian, saya ingin, karena saya juga dayo yang diminta untuk membicarakan itu, jadi kekerasan yang kita maksudkan ini bisa berasal dari kekeliruan atau kebodohan atau kejurutan kita sendiri, bisa juga berasal dari hasutan-hasutan dari luar. Saya mohon maaf saja, misalnya bom Bali, bentrok yang parah di Ambon, di Poso, kemudian sekarang dicoba di daerah Tapal Kuda, Madura, dan Bali. Mulai malam hari ini mulai ada provokasi-provokasi. Itu pasti tidak berasal dari kita sendiri, itu berasal dari luar. Satu, temanya pasti karena Indonesia ini jangan dibikin tenang. Kalau Indonesia sampai tenang, maka Indonesia akan sangat kuat, maka Indonesia harus selalu dibikin pecah belah. Nomor dua, yang paling gampang membuat Indonesia pecah belah adalah memprovokasi pertarungan atau adu domba antara umat Islam dengan umat Islam, atau umat Islam melawan umat Islam sendiri. Misalnya tadi saya waktu di kantor Amir saya mengatakan, mohon maaf kalau saya salah, Israel itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Artinya Anda tidak boleh mesra sama Rasulullah. Kalau Anda ke Raudhah, Anda tidak boleh pegang-pegang tembok makam beliau dan seterusnya. Pokoknya kuncinya di strategi Amerika dan Israel itu adalah putuskan hubungan hati cinta antara umat dengan Rasulullah. Sebenarnya sampean yang pernah ke Madinah itu kan ya sok-sok ya seneng tuh nek Raudhah tuh, nek pas kaji apa umroh gitu ya. Terus sampai sana ya pengen delok minimum ya, syukur iso nyekel-nyekel pager-pagere kok temboke. Kuwi bid'ah mboten di sana, kalau ketahuan itu selalu disebut bid'ah, selalu disebut haram dan kafir oleh askar-askar. Wong saiki bojo ning omah kene lunga tugas seminggu nggo katoke. Terus nanti atau paling tidak bajunya istri kita bawa tugas, Pak. Terus nanti kalau malam-malam tugas bajunya istri kita cium-cium. Apakah haram ini? Haram tidak ini? Kenapa? Karena yang kita cium bukan kainnya. Yang kita cium adalah cinta kita bersama, kan begitu? Sampean cium Hajar Aswad itu sing ke ambung ki watune apa nih? Kan bukan Hajar Aswadnya yang kita cium. Nomor satu karena kita ingin melakukan yang Rasulullah lakukan. Nomor dua itu simbol dari kita mencintai Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita makanya selawatan itu kan sebenarnya membangun cinta dan hubungan batin dengan Rasulullah. Meskipun bentuk selawatan tidak harus kayak kiai kanding ini, orang kiai kanding, orang apa pun itu, begitu ya kalau sekalian ya. Nah, jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin. Dan ini serius. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia bela mana? Bela Iran atau bela Israel? Akan kita mesti kira-kira dulu, Pak. Separuh bela Iran, separuh bela Israel. Atau orang bela sopo-sopo mengira mungkin. Oke, itu yang dimaksud beliau tadi mudah-mudahan adalah pelatihan harus antisipatif terhadap provokasi dari luar maupun dari kebodohan dari dalam. Jadi kita suka ngafir-ngafirin orang itu juga harus kita ajak bicara. Bid'ah casing kan bid'ah itu berlaku di ibadah manggo. Jadi misalnya bid'ah itu artinya yang saya Pak ya, segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan itu berarti bid'ah. Gitu kan? Jadi
Listrik pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah pengajian pakai listrik? Rasulullah pernah menyuruh pakai listrik? Pernah menganjurkan? Bid'ah apa tidak? Nah, kenapa? Katanya tadi yang tidak disuruh, tidak dilakoni, tidak dianjurkan bid'ah. Rasulullah punya akun Twitter? Rasulullah pernah naik motor? Semua yang ada di sini yang tampak maka Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya panggung, listrik, mikrofon, kuplo, tidak tahu kuat yang Nabi ya. Sarungan dia tahu, orang-orang sarung jangan sekolah. Jadi itu bid'ah apa tidak? Loh, katanya tadi bid'ah. Katanya tadi yang bid'ah yang gimana tuh? Nah, tidak tahu. Bagaimana sampai bisa bilang ini tidak, terus yang iya bagaimana nggak tahu? Inilah keadaan masyarakat kita. Ngerti sing naikiran yang sing putih orang ngerti ilallah yang la ilaha ini orang ngerti. Jadi kan tadi saya bilang definisi bid'ah adalah yang Rasulullah tidak lakukan, tidak perintahkan dan tidak anjurkan, itu bid'ah. Nah, listrik tidak diperintah oleh Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan, bid'ah atau tidak? Tidak. Lah yang bid'ah yang gimana? Nah, orang ngerti sing bid'ah sing piye? Yang bid'ah yang bagaimana? Nanti ada yang jawab, oh kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Oke, ono bid'ah sing apik, ono sing elek. Sing apik contohnya piye? Pengajian. Oke, sing elek. Judi itu bid'ah. Judi bukan bid'ah. Kuwi haram sekarang ini orang-orang bid'ah. Kuwi aja nganggo gunting, nganggo graji. Nah, pertanyaannya, sing nemtokke dolalah, iki kasane sapa? Sing duwe hak sapa? Majelis ulama, kejaksaan, hakim, sapa? Sapa sing nemtokke? Apakah setiap orang berhak menentukan? Loh, kalau kita bagi dolalah sama hasanah, sing lekal untuk menentukan ini hasanah ini dolalah itu siapa? Bingung lagi dong? Kan ada bingung, dan itu dong. Saya lagi, Pak Mas Turi panjenengan sehat apa tidak? Sehat. Kalau dia bilang sehat, terus naik haji dan dia bilang sehat, membuat surat pernyataan saya sehat, diterima enggak? Diterima enggak? Berarti dia tidak dipercaya untuk bilang bahwa dirinya sehat. Siapa yang diterima suratnya? Dokter. Ngerti maksudnya? Dokter ini ngerti apa mengenai beliau. Tapi dokter lebih berhak daripada beliau tentang badan beliau. Karena dokter sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hak 100% untuk menentukan seseorang sehat atau tidak. Gitu loh teman sekalian. Maka kita kembalikan ke sayyi'ah sama hasanah tadi, hasanah sama dhalalah tadi. Sing berhak nentokke iki hasanah, oh iki dhalalah iki sapa? Sapa? Allah. Caranya nanya sama Allah bagaimana? MUI lah yang menentukan. Misalnya Indomie halal, gitu ya. Yang haram yang mana? Yang haram yang mana? Misalnya yang ada labelnya haram apa yang tidak ada labelnya halal itu berarti haram. Saya ini jual yang warung-warung orang label halal. Jadi terus-terusnya ini bingung ya, mulanya ayo mulai begini cekcok regulasinya soal kita ya, antara lain. Sebenarnya Pak ya, ini saya kan dengan petualangan orang Jakarta Pak. Kalau di Australia, di Amerika mayoritasnya agama di Amerika Mas, mayoritasnya beragama Nasrani. Asumsi dasarnya adalah makanan orang Nasrani haram. Maka dibutuhkan label halal supaya orang Islam bisa milih yang mana yang tidak
haram. Gitu ya. Nah, kalau Indonesia mayoritasnya Islam, berarti asumsi dasarnya semua makanan di sini rata-rata halal. Yang dibutuhkan adalah batul ini ya Bu ya. Nek ten Amerika niku kayak wong Kristen mulane pikiran dasare nek ngono panganan rata-rata haram, maka dibutuhkan stempel halal ben kene ngerti sing ndi sing ora haram. Niku ten Amerika mergo mayoritasé wong Islam. Ten Indonesia mayoritasé Islam. Mulane rata-rata panganan halal kabeh sing dibutuhke stempel halal. Stempel iki kan beda. Jadi definisi bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan syariat Islam, dan tidak dianjurkan juga. Itu bid'ah, betul? Nah, berarti sekarang yang bid'ah yang didaftar di malam hari ini, kuplo, oke, online, listrik, sound system, kamera, sarung. Ayo coba-coba. Nah, perkara secara definisi ini Pelawatan, singkat baik. Ono gini, ono sing takutkan dengan Nabi iki nek zakat piye? Nek iki kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kanjeng Nabi iki nyebut jenenge dhewe? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Terus kowe jawab piye? Mas, Mbak, Bu. Rasulullah syahadatnya bagaimana? Tidak ngerti. Bagaimana jadi orang Islam tidak ngerti apa yang Anda tiru itu? Masa Anda punya Nabi, Anda tidak ngerti syahadatnya Nabi Anda, terus yang Anda lakukan itu syahadat tiru siapa? Lebih, Pak. Itu kan Nabi kita, panutan kita, apa saja kita untuk beliau itu dari akhirnya sampai ibadahnya. Maka kita harus tahu syahadatnya Rasulullah bagaimana. Ojo, Rasulullah juga syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersyahadat adalah Muhammad sebagai manusia, bersaksi bahwa Muhammad sebagai Rasul. Ya ngono kan Nabi rumah sama seneng kok. Kan Nabi misalnya aku digongkon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya seneng aku. Nek gelem ora gelem aku ngono kuwi. Mulane aja bersyukur karo Kanjeng Nabi mesake yo. Kanjeng Nabi jane ya ora kerasan. Nyebut-nyebut jenenge dhewe. Kan gitu. Oke, saya singkat. Berarti bid'ah itu apa? Ibu. Nah, perjalanan berlaku di Karanganyar enggak? Perja desa berlaku di seluruh kabupaten apa tidak? Jadi harus ada batas aturan. Bid'ah itu berlaku di wilayah ibadah mahdhah, rukun Islam, sholat, syahadat itu ditambah rendo. Makanya banyak orang Islam tidak setuju sama Syiah karena katanya syahadatnya ditambah. Wa Khomeini waliyullah. Meskipun kita harus mengkonfirmasi benar apa tidak itu. Sholat, puasa, haji, zakat jangan dirubah aturannya. Kalau dirubah, ditambahi, dikurangi, itu namanya bid'ah. Di luar ibadah mahdhah itu namanya ibadah muamalah. Ibadah mahdhah jumlah ayatnya di Quran sekitar 3,5%, kalau ibadah muamalah sekitar 96,5%. Kalau ibadah mahdhah kamu tambah, kamu kurangi, kamu rubah, namanya bid'ah, itu dilarang berarti haram hukumnya. Tapi kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Rasulullah tidak pernah naik motor sampai naik motor, tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah naik haji pakai pesawat sampai naik pesawat. Apa mereka di Nabi kan gonto juru kuis kok ini kan gonto nang Arab. Ya, karena ini ibadah muamalah gini. Pedomannya nek bahasaku. Ibadah mahdhah kuwi apa wae ora entuk kejaba sing dikongkon.
Jelas ya? Pokoknya orang dikongkon aja menawa wae. Dikongkon nglakon ono. Ngoten nggih? Itu ibadah mandor. Nah, ibadah muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Kalau yang pertama, semua tidak boleh kecuali yang disuruh. Yang kedua, semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi Rasulullah tahu bal-balan orang? Bal-balan? Bid'ah bal-balan? Orang, karena dia ibadah muamalah. Rasulullah tahu Demokrat atau Golkar? Orang karo-karo nih, itu orang gak parpol. Itu bukan bid'ah, nggak masalah karena itu wilayahnya ibadah muamalah. Nah selama ini sembuaran di bid'ahkan. Gimana? Bersolat salaman bid'ah. Gimana? Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Rasulullah nggak pernah harus salaman. Nggak sampean salaman. Aku lakukan itu orang bersolat salaman. Ojo meneh sholat ngising itu. Ya. Sing ora entuk ngising ning masjid. Ning nek bar sholat sifat kuping nang WC ora apa. Apa meneh salaman yo apik to wong tujuane silaturahmi. Ngoten nggih? Jadi jelas sekarang yang kita gimana? Sholat ditambahi Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning nek di luar ibadah madhab Islam tidak ada masalah asal tidak melanggar syariat. Terbangan monggo main musik monggo. Tapi LE tergantung manfaat yang diciptakannya atau mudarat yang diproduknya. Wiritan mesti apa LE? Musik. Wiritan mesti apa? Wiritan mesti apa? Mesti tenang. Poso apa? Rio poso itu. Berarti nek Rio poso apa pelek? Lah ya apa pelek? Berarti poso mesti apa? Ora. Nek kowe poso pada hari yang dilarang puasa, elek. Wiritan apa pelek? Apa? Tenang. Sesuk dina Minggu kerja bakti. Terus ini sak pejut sak kompleke terus ono cah loro sing ora melu nyambut gawe ora melu sini ning jero masjid wiritan liyane macul-macul dicet ilmu kira-kira apa ndas iki ada orang macul gitu sini wong keringetan banget ini ada wiritan wiritan mesti apa bojomu orang nyambut gawe wiritan terus sampai apa? Jadi wiritan sampai apa? Tas posisi jadi kabeh iki ana manggonane dhewe. Ira numbangir ning salate tengene iki apa? Ora sedikit geger. Arti Allah yang apa nek ora empan bapak jadi elek ada makomat di dalam Islam itu ya. Nah malam ini beres soal bid'ah ra gampang dihapusi wong. Gitu? Orang gampang dihapusi aliran-aliran sing ora-ora. Orang gampang dihapusi wis pokoknya ya. Iki wis cetha, iki ora bid'ah. Kok belum dihapusi di sing bid'ah yo nyuraimu ngono ya. Kowe bingung bid'ah iki yes gitu ya. Iki kekerasan tapi orang itu tuh, saya punya banyak cerita karena aliran-aliran yang bermacam-macam ini kemana-mana sampai Sulawesi, sampai ke Bali, sampai kemana dan saya diminta ke sana untuk mencoba ngomong seperti ini supaya orang bergembira dan punya jawaban. Oke, sekarang saya mohon kepada Bapak bertiga atau diwakili salah seorang atau semuanya nyanyi juga boleh, nembang juga boleh, bicara juga boleh. Pak. Saya persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sangat bangga dan bahagia karena malam hari ini kita bertemu bersama dalam pengajian, kemudian mendapatkan begitu banyak masukan dari Cakung yang perlu kita sama-sama. Kemudian yang saya garis bawahi adalah kita harus bangga
dan sangat beruntung menjadi orang Jawa. Tapi lebih besar lagi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, bagaimana caranya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, harus mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, sehingga bangsa kita akan menjadi utuh sampai nanti. Sekarang seperti itu. Memang kita itu banyak perbedaan, banyak suku bangsa, banyak agama yang kita anut di Indonesia. Tapi justru dengan perbedaan itu menjadi indah. Silakan Bapak Ibu bayangkan apabila hanya ada laki-laki saja di dunia, jadi ada perbedaan. Yang lebih indah karena ada perbedaan, ada laki, ada perempuan, jadi indah. Kalau perempuan semua juga ya kan. Sehingga mari kita selain bangga jadi orang Jawa, jadi lagi mari kita bangga dari bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Mari kita cinta produk Indonesia, kita cinta budaya Indonesia, dan sampai kita mendapat pengaruh budaya asing. Dan kita yang paling penting lagi, mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tetap utuh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara karena jangan sampai lebih dari jam 00 supaya tidak dalam sejarah dicatat di Masjid Raya Klaten telah terjadi pengajian 2 hari. Nah, sekarang saya mohon izin teman-teman sekalian, kita akan memuncaki ini dengan nuansa religius atau nuansa nasionalisme? Religius. Oke, nasionalisme ini beda sih ya. Jadi Pak Dandim, Pak Kapolres, semua insya Allah sudah tidak ada masalah. Nah, religiusitas ini mau religiusitas Arabiah atau Jawiyah? Artinya, wong ngaji ki ora kudu lagu Arab, meskipun tajwid dan makhrajnya pasti harus tetap memenuhi tajwid makhraj Arab. Jadi ngimami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ya, ini ya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tajwidnya bener. Oke, saiki aku takon, yuk selawatan apa nembang apa wae sing Jawa apa sing Arab? Oke, Jawa ya. Oke banget nih buku ini dari Siti. Ngene wae ya, njaluk wis tau krungu ning donya piro gundul pacul wis ngerti ya, ora perlu ya. Gundul pacul itu juga lagu sangat mendasar, sangat kuat nilainya, tapi saiki ning donya pira suwene njur bali ning panggonane ning akhirat ya sejatine mung amal becik sangene. Aja ngucap bodho ya ben, golek ilmu kudu telaten. Wonten lagune to mriki. Pripun lagune nek telaten? Nek kasih enten pujian nang desa-desa Pak Yai. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana nggih. Yang apa sih meneh contohnya? Subhanallah Allahul Azim. Nek subuh-subuh iki lho, enten nggih. Nek di luar langgar saya mau lagu-lagu Jawa desa. Loh, kok itu? Sesi orang Joko. Nek Jawa apa Joko pentil apa lho? Joko pentil, dilati, wayu, rupin, mambu, ayu, buka, ayu, mambosan, ayu, berangkat ngaji, ayu, jimat rojo, ayu, Joko pentil, dilati, lho, ngerti lho? Kuwi kalangan Jawa ning biasane ngono kuwi saru-saru rasa ya. Saiki ning donya pira suwene njaluk nadane di kursus bareng-bareng saya. Ning donya pira suwene
banjur bali ning panggonane ning akhirat yo sejatine mung amal becik sangune ojo ngucap kudu yo golek ilmu kudu telaten iki ben ombo pikirane nek selawatan Mas Mubarak itu ora lagu ki ana timur ana barat lagu ki ngadat ditekuk-tekuk nek kowe metu ngene-ngene iku Jawa kok Arab nek kowe rada guru iku barat dadi ora apa nek Arab mesti Islam. Aku itu nek ning Lebanon, ning Syria, ning Mesir kapusan kowe. Sore-sore ana Allahu Rabbus samawati wal ard. Langsung ke Allah, amin amin. Tapi Kristen. Ya ya. Ojo kapusan nggih. Ojo desa-desa banget nggih. Aku karo Kiai Kanjeng ning Semarang di gereja apa? Isa Al-Masih ngajine loro, siji ngaji Quran, siji ngaji Injil iki. Ben sing bener sing ndi? Jurine sapa sing ngarani bener apa salah? Gusti Allah dadi ben kono lakoni sing imam ngaji Suamianto. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sijine Bismi abi wa benaihi wa ruhul kudus. Allah. Atas nama Bapa, Anak dan Roh. Terus kadung Allah. Ya, jadi kan-kan iki ya. Gantian lagi apa? Di Timur Tengah semua orang Kristen naik sholat pakai bahasa Arab, ngomong kono kalau cara Madura. Nah, begitu juga di sini kalau sholat kita pakai bahasa Arab, tapi kalau sholawatan boleh nganggo cara Jawa. Wong sholawatan itu ibadah, atau orang sholawatan di ora apa-apa, anggap tresno nang Kanjeng Nabi supaya nek dodolan iso luwih laris. Supaya nek duwe kesalahan iso dinyang karo Kanjeng Nabi dijaluki ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarep masuk.
numpuk ilmu hilang baik-baik terus sembahyang salah niate ning donya doa arep ngopo kae rumangsane do gedap ikan merono do biaya amre kabeh padha numpuk poso lan pondo ora ana entek kabeh kok ketratur mesake anak putune saya mohon semuanya berdiri nyuwun sewu. Nanti kita mohon Bapak Ketua MUI untuk mengakhiri dengan doa untuk teman-teman Muhammadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak terbiasa dengan sholawat akhir Idul-Fitri. Saya mohon maaf, tapi ini semua tidak ada urusan dengan aliran. Ini semua adalah pernyataan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Satu kali saja mohon tembalannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ya nabi salam alaika ya rasul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينهما واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Tuan Majelis Ulama, Bapak Ketua Takmir Masjid, kemudian Bapak dari Musbidah, para ulama yang lain yang saya kagumi dan semua sekalian, saya mohon maaf beserta kiai untuk semua kesalahan-kesalahan yang insya Allah tidak kami sengaja, mungkin tidak terpeleset dari gairah saya untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh Pak Panitia pada malam hari ini. Kalau salah-salah, kalau keliru saya mohon maaf. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, saya mau main, mudah-mudahan berkah menyertai Anda, rezeki melimpah menyertai Anda. Saya mohon pamit, mudah-mudahan Allah bersegera mempertemukan kita kembali dalam perjuangan yang penuh kemuliaan Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.